Salam Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, baiklah kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Untuk itu kita nyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Kita bangkit berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Sebelum kita mulai memasuki ibadah ini, marilah kita saat teduh berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 13. Indonesia
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393. Hukum Taurat untuk kita di minggu ini diambil dari Titah ke-5 hingga ke-10. Demikian bunyinya. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan.
Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 18. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344. Namun
membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-51 hingga ke-58. Kita baca secara responsoria. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kita bersama-sama di ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 365. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kita mendengar warta jemaat.
Salam. Warta Jemaat Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Pelayanan 1.1. Nama minggu dan topik minggu. Minggu tanggal 18 Agustus 2024 adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan topik membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. 1.2. Rencana pemberkatan nikah. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Frans Matra Fernando Sipahutar SE, anak dari Bapak Marboni Sarma Sipahutar, Ibu Merdiana Boru Hutagalung, anggota Jemaat HKBP Keramat Jati dari Wik Cililitan Besar, dengan tunangannya Valentina Febri Boru Sianturi SE, putri dari Bapak Jasroni P. Sianturi, Ibu R. Boru Sihombing, anggota Jemaat HKBP Tridharma Resort Kebayoran Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 pukul 9 WIB di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. 1.3. Ulang tahun ke-70 tahun. Pada hari ini 24 Agustus sesuai program Huria tahun 2024. Gereja telah memberikan ulos kepada yang berulang tahun ke-70 di ibadah Minggu siang pukul 10.30 kepada 1. Inang Sintua Nyonya Sitorus Murni Boru Tampu Bolon Opu Joshua genap berumur 70 tahun pada hari Minggu 25 Agustus 2024 dari Wik Kalisari. 2. Inang Nyonya Sintua P. Napitupulu Emi Ida Boru Sitompul Opu Calvin genap berumur 70 tahun pada Jumat tanggal 23 Agustus 2024 dari Wik Cililitan Besar. Dewan Koinonia 2.1. Anggota Jemaat Baru. Mulai hari ini Minggu 18 Agustus 2024 telah diterima menjadi Jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Girawan Seksi Francis Marbun, Ibu Ellen Nur Cahaya Gultom bersama 2 orang anak, Gideon Freeland Marbun dan Giofra Hardongan Marbun, yang datang dari HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender, Distrik 8 DKI Jakarta. Masuk Wik Perserahan. Kita doakan semoga menjadi anggota jemaat yang bertumbuh di gereja HKBP Keramat Jati. Mulai hari ini 18 Agustus 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Imam Somara Merpaung, Ibu Viani Permatasari yang baru berkeluarga, masuk Wik Makassar 1. Kita doakan semoga menjadi anggota jemaat yang bertumbuh di HKBP Keramat Jati. Mulai hari ini Minggu 18 Agustus 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Richard Sucipto Maruli Sianturi, Ibu Winda Kristina Boru Sinaga yang baru menikah,
masuk week tengah. Kita doakan semoga anggota jemaat yang bertumbuh di gereja HKBP Keramat Jati hari ini telah genap Korama berusia 39 tahun. Oleh karena itu di kebaktian pagi dan siang yang melayani kebaktian adalah Korama Huriata, Rala Tikting, Pertanyaan Wik Lubang Buaya di ruang remaja, tertulis di ruang remaja seharusnya di bagas keluarga. Ralat yang kedua, Pertanyaan Wik Condet Batu Ampar, tertulis di bagas keluarga seharusnya di ruang serbaguna. 2.2 Anggota jemaat pindah. Mulai hari Minggu 18 Agustus 2024 telah pindah anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu Krishna Veronica Borusi Barani dari Wik Tengah, pindah gereja ke GPIB Pasar Minggu. Kita doakan kiranya menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Yang kedua, mulai Minggu 18 Agustus 2024 telah pindah anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu Franky R. Nainggolan, Ibu Desniwati Borusinaga dengan 1 orang anak dari Wik Rambutan. 2. Pindah gereja ke HKBP Keramat Jati Murni Resort Jati Murni, Distrik 19 Bekasi. Kita doakan kiranya menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Mulai hari Minggu 18 Agustus 2024 telah pindah anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu Ramsa Sitorus, Ibu Francisca Borusi Hombing dengan 4 orang anak dari Wik Keramat Jati, pindah gereja ke HKBP Jati Murni Resort Jati Murni, Distrik 19 Bekasi. Kita doakan kiranya menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Mulai hari Minggu 18 Agustus 2024 telah pindah anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu Ferdinand Sibarani, Ibu Sinta Borusi Burian dengan 2 anak dari Wik Makassar 1, pindah gereja ke Gereja Reformed Injili Indonesia atau GRII, Jalan Industri, Blok B 14 Kemayoran. Kita doakan kiranya menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Seksi sekolah minggu. Mulai Minggu tanggal 18 Agustus 2024, Seksi Sekolah Minggu telah membuka penerimaan menjadi calon guru sekolah minggu dengan persyaratan sesuai aturan peraturan HKBP tahun 2002. Halaman 45 sebagai berikut. 1. Anggota jemaat HKBP Keramat Jati atau sudah terdaftar di database. Yang kedua, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, sudah baptis dan sudah sidik. 3. Bersedia mempersembahkan diri bekerja di tengah anak-anak sekolah minggu jemaat. 4. Berkelakuan baik, tidak tercela, rajin mengikuti kebaktian minggu. 5. Wajib mengikuti sermon sekolah minggu atau hari Sabtu pukul 15 sampai dengan selesai. 6. Membawa surat pengantar dari Sintua Wiknya untuk menjadi calon guru sekolah minggu. 2.4 Pelantikan guru sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024
pada pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pelantikan kepada 4 orang guru sekolah minggu karena mereka sudah belajar selama lebih setahun untuk menjadi guru sekolah minggu, yaitu 1. Lasma Hernawati Tapubolon, Afrilina Sibuea. 3. Vienna Bernadette Sirait. 4. Cynthia Agnes Fiorelia Gultom. 3. Dewan Diakonia. 3.1. Rapat pleno WKUB Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama HKBP Kramat Jati menjadi tuan rumah rapat pleno bulanan WKUB yang akan diadakan pada hari Senin 26 Agustus 2024 waktu jam 19 WIB sampai selesai. Tempat di ruang serbaguna. Diharapkan kepada pengurus di bawah Dewan Diakonia untuk bisa menghadiri acara tersebut. 4. Dewan Marturia Seksi Selding. 4.1. Jemaat atau ruas Majakon Mulak. Majakon Mulak pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Keluarga Richard Napitupulu, Lisda Boru Situmorang dari Wik Duku akan diojakon menjadi ruas di Sermon Perhalado. Lain-lain, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar tanggal 25 Agustus 2024 adalah MPA. 5.2 Punguan Kor Ina Glory Solafide. Berdasarkan rapat Perhalado Selasa 6 Agustus 2024 terhadap proposal permohonan pendirian Punguan Kor Ina Glory Solafide, maka telah ditetapkan sebagai Punguan Kor Ina yang baru di Gereja HKBP Kramat Jati terhitung sejak Minggu 18 Agustus 2024. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan punguan tersebut. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA Group Week masing-masing atau di website HKBP Kramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas. Kita menyerahkan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 247. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Dia menang, lampu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita dari Amsal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian dikatakan, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Ada 4 kitab hikmat di dalam Alkitab kita. Kitab hikmat. Yang pertama itu adalah kitab Ayub. Ini mengajarkan kita agar bersikap bijaksana dalam menghadapi penderitaan. Jadi kalau kita menghayati kitab Ayub, kita diajak untuk bijaksana di dalam penderitaan, bersikap bijaksana. Yang kemudian kitab Pengkhotbah itu mengajar kita untuk memahami makna kehidupan. Dan yang kemudian kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ini mengajar kita bagaimana bijaksana, kita menjadi bijaksana di dalam cinta. Itulah kitab Kidung Agung. Karena rumah tangga bukan soal cinta dan komitmen saja, tetapi rumah tangga itu juga adalah soal seni. Ada seni untuk mencintai sehingga keluarga menjadi indah. Yang kemudian kitab Amsal. Amsal mengajar kita bagaimana membangun kehidupan agar kita beroleh keselamatan, beroleh panjang umur dengan cara pengendalian diri. Itulah makanya banyak nasihat agar kita mampu mengendalikan diri. Dan nas kita hari ini dari kitab Amsal mengajak kita agar hidup bisa mengendalikan diri di dalam segala hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beragama itu bukan soal hanya percaya kepada Tuhan saja. Berbicara soal agama bukan hanya soal percaya kepada Tuhan saja, tetapi orang beragama itu adalah orang yang berhikmat, memiliki hikmat. Maka menjadi orang percaya berarti menjadi orang bijaksana. To be religious is to be wise. Semakin dia mengenal Tuhan, dia akan hidup di dalam kebijaksanaan. Dan orang yang bijaksana yang dimaksud akan tahu jalan kehidupan. Dia tahu jalan. Jalan yang dimaksud itu adalah dia bisa menentukan pilihan, dia bisa menentukan sikap, dia bisa membuat cara hidup yang berbeda. Oleh karena itu, orang berhikmat adalah
Orang yang tahu menentukan sikap, menentukan pilihan. Itulah yang dimaksud orang beragama, orang berhikmat, atau orang bijaksana. Dan Yesus menganjurkan agar kita memilih menjadi orang bijaksana, orang yang berhikmat. Dan Yesus mengatakan di dalam Matius 7 itu bahwa orang berhikmat itu, orang bijaksana itu adalah bagaikan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dia seumpama rumah yang dibangun di atas batu. Ketika hujan datang, badai datang, tetapi rumah itu tetap kokoh. Tetapi orang yang tidak berhikmat itu, dia adalah seumpama orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya. Maka dia seumpamakan seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika hujan datang, badai datang, maka rumah itu hancur. Maka orang yang berhikmat yang dimaksud adalah dia yang menjadi kokoh, kuat, mampu menghadapi berbagai situasi. Dan oleh karena itulah Yesus menganjurkan kita untuk memilih, masuklah melalui pintu yang sesak, pintu yang sempit. Kok bisa dikatakan orang yang berhikmat masuk ke dalam pintu yang sempit? Karena orang yang masuk berjalan di jalan yang lebar, mereka akan bertindak sesuka hati, dan akhirnya mereka akan berdesak-desakan di jalan yang lebar itu. Akibatnya semua mereka jatuh. Awalnya memang lebar seperti di jalan, tiba-tiba rupanya di ujung sempit, di ujungnya ada masalah, maka berdesakan, maka macetlah semuanya. Dan Yesus menganjurkan untuk memilih jalan yang sempit. Kenapa jalan yang sempit? Karena ketika jalannya kita sudah tahu sempit, itu artinya kita dilatih untuk bersabar, karena kita harus antri agar kita bisa sampai kepada tujuan. Maka dalam hal itu yang dimaksud orang yang berhikmat itu butuh kesabaran. Orang berhikmat itu butuh kesabaran, maka dia akan selamat. Dan demikianlah di dalam nas ini kita diajak untuk memilih hikmat atau kebodohan. Itulah topik di dalam nas kita hari ini, dengan topik minggu dikatakan membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Pilihlah hikmat atau kebodohan. Amsal menyebut hikmat dan kebodohan itu diumpamakan bagaikan dua perempuan, dua wanita yang bersaing merebut perhatian dan minat dari calon pemilihnya. Diumpamakan dengan dua wanita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, wanita memang memiliki daya tarik, betul? Wanita memiliki daya tarik, dan itulah makanya dianalogikan oleh Salomo. Dia seorang yang menggunakan bahasa puitis untuk memahami hikmat itu. Wanita memang memiliki daya tarik, memiliki suaranya yang lemah lembut, kata-katanya manis. Kata-katanya pun menggoda. Itu katanya. Kemudian sentuhan jemarinya yang lentik itu bisa memikat para lelaki. Bahkan lelaki bisa hilang akal dalam sekejap, bahkan buta dalam sekejap. Kemolekan wanita itu memikat bagaikan kena setrum tegangan tinggi. Dan itulah makanya karena kemolekan itu seorang laki-laki bisa jadi bucin terhadap perempuan karena memiliki daya pikat yang luar biasa. Namun setelah dipilihnya, setelah ditentukan, setelah tertarik,
Pada kenyataannya kemudian keluarlah kadang kodamnya, gitu kan? Keluarlah kodamnya, membuat lelaki semakin tak berkutik. Sebab wanita adalah ras terkuat di muka bumi, katanya. Seperti itu digambarkan. Artinya baik hikmat maupun kebodohan itu sama-sama memiliki daya tarik. Itu maksudnya. Baik hikmat maupun kebodohan sama-sama memiliki daya tarik yang kuat. Dan ketika kita sudah menentukan mana pilihan kita, sebagaimana memilih yang dikatakan wanita tadi, maka masa depan kita akan ditentukan apakah dia akan bahagia. Jika dia memilih hikmat, maka dia akan bahagia. Tetapi apabila dia memilih kebodohan, maka dia akan mengalami kesusahan yang berkepanjangan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, Salomo mengajari anak-anaknya untuk menentukan pilihan hidup. Sungguh antara hikmat dan kenikmatan itu terkadang menggoyahkan iman untuk memilih yang mana. Maka butuh kebijaksanaan, ketelitian, detailnya soal pengenalan akan arti kehidupan. Dan oleh karena itulah anak-anak muda, pemuda, karena memang Amsal ini ditujukan kepada kaum muda agar memiliki hikmat, agar menjadi orang berhikmat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi orang berhikmat, menjadi orang bijaksana, tidak ada yang ekspres, tidak ada yang cepat. Pasti melewati banyak ujian, pasti melewati banyak tantangan. Maka butuh kesabaran itu tadi, seperti melewati jalan yang sempit itu. Dia butuh kesabaran. Maka dikatakan di dalam nas ini, siapa yang tak berpengalaman dan tak berakal budi atau bijaksana, ikutilah jalan pengertian. Itulah dikatakan di dalam ayat 6. Artinya berlatihlah, belajarlah. Yang namanya berlatih dan belajar itu berulang-ulang. Berulang-ulang. Kadang dia gagal, kadang dia meleset, kadang dia jatuh. Tapi pada akhirnya ketika dia ulang-ulang dan ulang, maka pada akhirnya dia menjadi orang yang berhikmat. Dan itulah makanya dikatakan ikutilah jalan pengertian. Jadi sebagaimana dikatakan di dalam ayat 1 dan ayat 2, dikatakan hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Ini digambarkan hikmat membangun sebuah rumah, dan di rumah itu ada hidangan, dan hidangan yang dimaksud itu adalah pengetahuan, pelajaran, pengalaman. Itulah maksud hidangan yang disediakan di rumah itu, di rumah hikmat. Dengan demikian manusia akan menemukan kebahagiaannya. Namun orang yang memilih hidangan di rumah kebodohan, sesaat memang lezat rasanya, tetapi akhirnya mematikan. Itu dikatakan di dalam ayat 17. Orang yang memilih kebodohan, di rumah kebodohan itu ada hidangan juga, yang disebutkan air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya, tetapi akan mematikan. Demikianlah digambarkan kehidupan kita, kehidupan dari zaman ke zaman. Khususnya saat ini mau menggambarkan bahwa dunia modern ini juga menawarkan banyak kemudahan, menawarkan banyak kemudahan, hidangan-hidangan yang mudah dicapai, menarik sekali. Namun kita diajak, kepada kita diserukan Amsal ini, hati-hati, sesuatu yang mudah belum tentu yang terbaik. Sesuatu yang mudah didapatkan belum tentu yang terbaik.
berharap hasil yang bagus tanpa usaha keras itu sepertinya mustahil. Pengen dapat yang bagus tanpa bekerja keras itu mustahil. Bahkan jika pun ada itu jarang. Dan oleh karena itulah yang dialami oleh manusia, pemuda, anak-anak dari zaman ke zaman, termasuk di zaman kita. Bukankah tidur-tiduran main game itu lebih asik dari belajar? Tidur-tiduran, golek-golek, main game lebih asik dari belajar. Lebih asik dari bekerja. Ya, lebih asik. Tetapi hasilnya kelak akan beda. Di zaman kita, anak muda mager katanya kan? Mager, malas gerak. Bahkan sampai saking magernya makan pun harus pesan makanan cepat saji. Memang lebih mudah kita memperolehnya, mendapatkannya daripada masak sendiri. Tetapi keterampilan dan kesehatan kita akan berbeda. Karena mager tadi hanya tinggal pesan. Dan masalahnya pemuda pun bangga pula, gue nggak tahu masak, wes gue ini keren katanya pula. Padahal bicara soal makan itu berurusan dengan masak. Berurusan dengan masak. Terus kita bangga kita tidak bisa masak. Nah, itu adalah sebuah kesalahan. Perlu kita tahu keterampilan memasak sekalipun tidak harus profesional. Tapi paling tidak masak itu harus tahu sebuah keterampilan kita. Dan juga di zaman ini itu juga perlu. Dan juga saat ini di zaman kita, kemana saja kita pergi bisa sampai kepada tujuan hanya dengan mengandalkan Google Map. Akibatnya, dampaknya kita kadang tidak memperhatikan tanda-tanda di jalan itu. Kita tidak pernah memperhatikan bahwa kita ternyata pernah sudah melewati jalan itu. Kita asik melihat map itu. Oleh karenanya, begitu kuota habis, internet habis, maka gelaplah jalannya. Hilanglah dia. Padahal sesungguhnya dia sudah pernah, mungkin beberapa kali sudah melewatinya. Tapi karena dia tidak fokus lagi memperhatikan yang lain, maka gelaplah juga kehidupannya. Kalkulator mempermudah kita untuk menghitung segala sesuatu, mau berapapun hitungannya. Tik 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 tik, jadi cepat sekali. Mudah memang, tetapi otak kita lagi tidak bekerja. Akibatnya seperti yang di TikTok. 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu, sampai marah mamanya. 1 tambah 1 tidak tahu. 1000 tambah 1000, 2000 katanya tahu. Kok tahu? Kan itu uang katanya. Kalau 1 tambah 1 tidak tahu, tapi kalau 1000 tambah 1000 tahu, karena itu ada uang. Otak mulai tidak bekerja. Oleh karena itu zaman sekarang seperti tadi dikatakan, yang berseru-seru, kebodohan itu juga berseru-seru. Ayo enggak usah belajar, ayo enggak usah capek. Ini ada bisa mempermudah kita. Dunia telah menawarkan itu, kebodohan juga menawarkan itu. Bahkan suplemen, makanan, vitamin, obat itu mudah kita capai, mudah kita beli, mudah kita dapat. Dampaknya apa? Banyak orang sekarang tidak menghargai waktu lagi untuk berolahraga. Enggak apa-apalah, pegal-pegal dikit, nanti tinggal beli obat ini langsung sembuh itu. Kadang tidak menjaga pola makannya, makan aja semuanya. Nanti kalau kambuh asam uratnya tinggal beli obat ini, murah kok, langsung makan sembuh. Tetapi apakah kualitas hidupnya sama? Beda. Orang yang berolahraga dengan yang menggunakan obat-obatan. Di zaman akan semakin kita jalani dan juga ke depan robot akan semakin menguasai tempat-tempat usaha. Bahkan saat ini sudah mulai banyak itu artificial intelligence memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita sekarang. Tidak perlu repot-repot lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Semuanya sudah ada yang mengerjakan dan gampang dikerjakan. Dampaknya apa? Kita pun akhirnya tidak bisa hidup mandiri lagi.
tidak memiliki kemampuan untuk hidup mandiri. Semua kita tergantung kepada alat-alat itu. Dan ketika alat itu tidak ada, maka akhirnya kita pun mengalami kekacauan hidup. Bukankah seperti itu juga keluhan dari orang tua? Ketika anaknya, "Ma, aku mau kuliah di Semarang." "Aduh nak, janganlah kuliah kau di Semarang. Aku enggak yakin kau makan nanti di sana. Udah di rumah ini aja kamu tidak makan teratur. Tidur pun tidak teratur kau di rumah ini. Itu sudah di depan mama sama mama, apalagi kau di Semarang." Yang bikin siapa? Yang bikin anak itu tidak teratur makan siapa? Bukankah karena kita izinkan? Karena gampang itu semua. Kalau kamu pergi jauh-jauh nanti siapa yang mencuci bajumu? Kamu nggak tahu, kamu nggak mandiri. Repot lagi nanti mama, stres lah orang tua. Terus yang tidak mengajarkan anaknya mencuci baju siapa? Ya orang tuanya. Berarti yang tidak membuat mandiri siapa? Ya orang tua ini juga. Terus mau salahkan siapa? Iya kan? Tapi ketakutan kita menjadi luar biasa. Itu karena hikmat itu tadi tidak lagi kita dengarkan. Seolah-olah kalau anak kita manja, kita belai-belai, itulah bentuk kasih sayang. Padahal Amsal mengatakan bila perlu pukul dia agar dia berhikmat. Kalau dia tidak pergi ke sekolah, ya udah nggak apa-apa nak, yang penting besok pergi ya, katanya pula. Oh, jangan coba-coba hari ini sekolah belajar, harus pergi. Tekanan itu penting sesekali, kan gitu. Untuk melatih dia agar dia bertanggung jawab besok di dalam hidupnya. Seperti itulah kemudahan-kemudahan di dunia ini membuat manusia kadang menjadi lebih mencintai kebodohan, lebih mendengarkan suara-suara kebodohan. Canggihnya alat komunikasi sekarang bisa membuat kita semua hilang etika, hilang nilai-nilai, norma-norma yang ada. Budaya pun hampir tergerus. Rasa kekeluargaan kita pun semakin hilang. Karena menurut kita seolah-olah gampang tinggal video call. Padahal beda makna perjumpaan dengan video call. Maka orang Kristen diingatkan sekarang ini, anak muda ini, agar jangan lebih mengandalkan video call. Tapi lakukanlah perjumpaan itu. Dan ini sekarang kelemahan di kaum muda dan juga orang-orang Kristen, khususnya yang ada di perantauan juga kita orang Batak juga. Terlalu pede kadang dengan menggunakan teknologi. Lihatlah agama tetangga kita masih membudayakan mudik. Setiap tahun diupayakan apapun ceritanya harus mudik, berjumpa dengan keluarganya. Begitu berartinya mereka arti perjumpaan. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan orang tua kita tidak jumpai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tinggal video call, kita kirim uang, kita pikir dengan uang itu selesai sudah perkara. Beda makna perjumpaan itu. Dan semua itu adalah karena tawaran-tawaran kebodohan, karena mengatakan kemudahan. Sebab yang namanya mudah, tinggal video call, tinggal ini, gampang. Padahal hidup tidak segampang itu. Oleh karena itulah dikajak kepada kita untuk memilih hikmat itu. Kemudahan itu memang harus kita syukuri. Kita tidak boleh pungkiri. Kemudahan itu harus kita syukuri. Namun kita juga harus tetap melatih diri untuk mandiri. Kemudahan kita syukuri, tetapi kita harus tetap melatih diri untuk mandiri. Itulah ajakan kitab hikmat ini. Dengan demikian kita akan boleh bertahan di dalam kehidupan yang semakin rumit. Dan itulah yang dibayangkan oleh Salomo. Salomo yang seorang yang paling berhikmat dikenal di Alkitab itu sudah mulai merasa ragu dengan putranya, dengan anak-anaknya nantinya, bagaimana dia menghadapi kemajuan, bagaimana dia nanti keturunannya menghadapi perubahan-perubahan, sedangkan dia yang berhikmat sekalipun masih mengalami banyak tantangan, kesulitan di dalam perjalanan kehidupannya, apalagi anak-anaknya, keturunannya. Maka dengan maksud itulah kitab ini
disampaikan, pengajaran ini disampaikan kepada anak-anaknya, kaum muda, bagi kita semua, agar memperlengkapi diri dalam segala hal. Memperlengkapi diri dalam segala hal. Dan hikmat itu sebenarnya kita peroleh dari Tuhan. Jadi hikmat itu tidak jauh, dan hikmat itu terbuka bagi semua orang. Sebab sumber dari hikmat itu adalah Tuhan. Allah lah sumber hikmat itu. Dan semuanya tersedia. Yesus berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu. Barang siapa dari antara kamu yang tidak berhikmat, datanglah kepadaku. Bahkan tadi dikatakan di dalam epistel, akulah roti kehidupan. Siapa yang memakan tubuhku dan siapa yang meminum darahku, maka dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Artinya siapa yang menerima Yesus, maka dia menjadi orang yang berhikmat. Dan itu pula yang dikatakan kitab Amsal ini, siapa yang mempercayai Tuhan, maka dia akan memiliki hikmat itu. Oleh karena itu, ajaran dan ajakan untuk memiliki hikmat itu harus segera ditindaklanjuti. Dan itulah makanya diawali, diceritakan bahwa permulaan hikmat itu akan dimulai dari rumah. Kenapa? Digambarkan oleh Salomo, orang tua lebih dahulu mengenal Tuhan. Dengan demikian, orang tua harus mendidik anaknya untuk berhikmat. Maka adalah sebuah tanggung jawab bagi orang tua untuk mendidik, untuk mengkader generasi anak-anak untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Dan oleh karena itulah, biarlah anak-anak muda mau dididik. Ketika orang tua menyuruh kita mencuci piring, mencuci kain, mungkin kita menjengkelkan. Itu membuat kita mungkin malas, bahkan cemberut. Tapi ingat, itu adalah bagian dari proses untuk mematangkan diri kita, bahwa memang kehidupan kita bagaikan mencuci piring ini. Kita gunakan hari ini, nanti kotor, besok harus kita gunakan lagi. Maka kalau tidak cuci piring, berarti harus buang piringnya, beli baru lagi. Begitu dipakai, buang lagi. Cukupkah uangmu? Maka bagaimana kita mandiri? Bagaimana kita menjadi bijaksana? Maka sebenarnya latihan mencuci piring, latihan mencuci kain, merapikan tempat tidur sendiri, itu adalah contoh-contoh kecil di dalam keluarga kita bagaimana memandirikan. Memang tidak sebersih yang dilakukan oleh orang tua. Gak usahlah kau sapu rumah itu, nak, kotor, mama capek juga nanti jadi 2 kali. Itu sepertinya orang tua itu punya kasihan, padahal salah. Biarkan saja kotor, yang penting dia sudah melakukan kewajibannya, tanggung jawabnya, dan dia menjadi orang yang mandiri kelak. Baru kita rapikan lagi, akhirnya dia tahu. Seperti itulah dikatakan di rumah itu, di rumah hikmat itu, untuk membentuk karakter para pemuda untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Maka jangan terlalu terlena dengan kemudahan. Jangan terlalu terlena dengan kemudahan. Jangan terlalu tertarik dengan segala sesuatu yang mudah. Dan jangan merasa kalau yang sulit itu gak usahlah. Menulis itu memang sangat sulit. Berhitung itu memang sangat sulit. Tetapi apabila kita tidak rutin mengulang-ulangi, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa menulis. Itu makanya orang gampang sekarang, gak usah tahu menulis kau nak. Sekarang tinggal klik bikin suara, langsung tulis katanya. Akhirnya langsung suara tulis. Memang nampaknya itu keren, maju, tetapi keterampilannya nol. Oleh karena itu kemudahan boleh kita terima, tetapi kita harus tetap membangun jiwa untuk mandiri. Dan itulah seruan dari nas ini sekarang bagi setiap orang percaya, agar bijaksana di dalam menjalani kehidupannya, memilih apa yang tepat di dalam kehidupannya. Sebab sesungguhnya dunia sekarang dipenuhi dengan banyaknya yang menarik, bahkan pilihan-pilihan yang menarik, sehingga membuat orang kadang kebingungan untuk memilih apa yang tepat untuk dirinya sendiri.
Bahkan ada orang yang saya tahu hanya memilih untuk istri. Sudah ada sebenarnya. Yang mana cocok ya ma katanya. Ke mamanya ditanya. Orang kamu yang akan menikah. Sudah ada beberapa yang tunjukkan. Mana yang cocok sama aku katanya. Oh yang tahu kamulah. Terus juga besok yang ditanya adalah dia. Naolo doho. Ntar dulu emang tanya mama dulu. Undang musik kan? Wah repot kita. Ntar dulu nanya bapak dulu katanya. Emang yang menikah siapa? Saking banyaknya pilihan. Bahkan seperti kita kadang di tempat makan karena dikasih daftar menu. Ini banyak, ini makan ini, makanan ini, makanan ini, minuman ini, minuman ini. Kemudian disodorkan kepada kita daftar menu. Mau pilih minum apa? Apa aja deh katanya. Dicek semua, nggak ada tulisan minuman apa aja deh. Saking bingungnya memilih pun dia tidak tahu. Mau sekolah di mana kau nanti nak? Yang penting sekolah pak katanya. Jawaban apa lagi seperti itu? Dia tidak memiliki hikmat lagi, dia tidak punya pengertian lagi. Memang saking banyaknya pilihan sekolah membuat dia bingung. Terus kenapa dia bingung? Nah ini dia, karena dia tidak memiliki hikmat itu. Oleh karena itu, agar jangan kita pun akhirnya kebingungan di dalam memilih, kita harus memiliki hikmat, kebijaksanaan, dan oleh karena itu kita peroleh dari Tuhan. Dengan demikian, Amsal mengatakan, tu hori hamu mahapistarani, katanya kan? Belilah pengetahuan dalam arti biarkanlah kita rela untuk mengeluarkan uang demi sebuah pengetahuan, demi sebuah skill yang baru. Kenapa kita harus rugi? Tapi memang ada orang yang seperti itu, lebih bagus dia bajunya bagus, perhiasannya banyak, tetapi anaknya tidak perlu sekolah. Stylenya luar biasa, tetapi pengetahuannya tidak ada. Dan oleh karena itulah ditegur oleh Amsal ini. Tu hore hamuma habis tarani. Dan itulah makanya para orang tua kita dulu dilotak ngelodang ngelola sekolah gitu kan. Dilotak. Saking pentingnya sekolah itu karena tidak ada yang bisa aku kasih kepadamu selain daripada pengetahuan dan keahlian. Maka belajarlah. Itu adalah sebuah tamparan yang keras tanpa belas kasihan. Maka belajar itu tidak perlu dikasihani. Tapi belajar itu butuh ketegasan dan harus rutin untuk tetap belajar. Maka dengan demikian jadilah dia berhikmat. Dan inilah seruannya kepada kita agar setiap orang percaya setiap hari selalu belajar dan mengikuti jalan pengertian itu yang berasal dari Tuhan. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkaulah sumber hikmat dan Engkau ada pada kami, ada di dalam diri kami, dan Engkau nyata di dalam semua hal yang kami alami, yang kami jalani di dalam kehidupan ini. Sebab Engkau Allah yang maha kuasa, boleh hadir dalam bentuk apapun, sehingga melalui itu semua kami beroleh akal budi, beroleh hikmat, pengetahuan, dan juga beroleh pengertian. Dan melalui hikmat itulah Tuhan memberikan karunia, memberikan berkat, karena kami akan menemukan apa yang perlu bagi kami, dan kami pun akan bersuka cita, kami pun akan berbahagia karena telah memiliki hikmat yang daripadamu. Maka biarlah setiap orang percaya sungguh-sungguh berhikmat, karena memang orang yang takut akan Tuhan sesungguhnya dia berhikmat, sebab hikmat itu terbuka bagi semua orang, sebagaimana Allah hadir bagi semua orang. Ya Allah Bapa, biarlah seluruh umat percaya di muka bumi ini semakin bersungguh-sungguh menggumuli hikmat itu dan menemukannya, agar kami semua boleh saling mengingatkan, saling tolong menolong, saling membantu, agar setiap umat manusia boleh hidup dengan teratur, dengan tentram, dan juga penuh dengan sukacita dan berkat berkelimpahan. Kami mohon Tuhanlah yang menyertai setiap jemaat-Mu, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Biarlah mereka dikuatkan dan dimampukan untuk selalu bersyukur dan selalu mau mendengarkan tuntunan Tuhan.
Dan kami bersyukur atas jemaat yang baru, biarlah mereka tetap kuat dan semakin bertumbuh imannya. Demikian juga jemaat yang pindah, biarlah mereka tetap menemukan Tuhan dan juga dekat dengan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan juga akan selalu menyertai gerejamu melalui berbagai program kegiatan yang akan dilakukan, sehingga melalui itu pula kami akan semakin mengerti bahwa Allah lah sumber hikmat yang memberkati kami, menyertai kami. Dengan demikian kami boleh melakukan yang terbaik di dalam pelayanan gereja, demikian juga pelayanan di rumah, demikian juga pelayanan di tempat bekerja, dan dimanapun kami beraktivitas. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, kesehatan, keluarga yang baik, anak-anak yang baik, tetangga yang baik, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Semua itu adalah cara Tuhan agar kami boleh menikmati kehidupan ini. Dan kami juga bersyukur atas usia yang bertambah. Biarlah itu semakin membuat kami semakin berhikmat, karena semakin bertambah usia, semakin dewasalah pemikiran dan juga iman kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah penolong yang sungguh-sungguh memberikan kecerdasan kepada semua umat yang percaya. Sebab kini kami mengerti bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan itu. Dengan demikian kami akan beroleh hikmat pula. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus senyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dahsyat kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami atas nama pelayan yang melayani pada kebaktian sore ini mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Shalom.